Nanti kita lihat kalau setelah YCG saya jalan, kita akan lihat. Ini saya masih belajar teman-teman, antara PC dengan YCG ini, antara Point Coffee dengan YCG, Yummy Coffee Gold, saya masih belajar. Makanya hari ini saya khusus naik kereta PP teman-teman. Dari Jogja 10 jam ke sini teman-teman. Karena saya pengen belajar PC ini seperti apa. Terus tadi saya ngobrol sama baristanya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita pengen visit ke Point Coffee yang pertama saya ya. Jadi kita nanti visit kira-kira ya naik kereta 10 jam teman-teman ya dari Jogja ya. Jauh lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita seneng-seneng aja. Nanti saya ceritain lebih detail di jalan ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah nyampe, udah turun dari kereta. Sebenarnya tadi turun dari kereta jam 4:30 pagi. Wow. Iya 4:30 kayaknya, tapi ya saya nunggu sebentar di stasiun, beres-beres, belajar pakai ini, barang aneh ini, DJI ini, karena saya nggak pernah pakai dan bisa ternyata. Jadi sekarang kita jalan. Tapi teman-teman kayaknya sambil jalan enaknya kita makan ya teman-teman ya. Oke, kita makan dulu. Buka Bu. Kasih pecel satu ya Bu ya. Oke teman-teman, tadi udah makan nasi pecel. Paling enak pagi-pagi gini kan nasi pecel ya. Oke, kita sekarang jalan ke toko pertama saya teman-teman. Sebenarnya lebih tepatnya perjalanan ini lebih ke arah pengen tahu kalau toko dijadikan Point Coffee gimana hasilnya. Nah ini saya lagi menuju ke tokonya. Kayaknya sih bukanya jam 7 ya, ini masih jam 6. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita jalan-jalan lihat sambil cerita-cerita ya. Jadi toko ini lebih ke arah traffic ya, ini jalan negara ini, bukan jalan negara gitu. Nanti ada truk-truk lewat juga. Jadi memang prediksi ya teman-teman, saya bisa salah ya. Prediksi saya toko ini memang cocok untuk jual kopi teman-teman. Karena orang lalu lintas itu kan senang minum kopi ya. Kopi buat biar nggak ngantuk, sekaligus istirahat, ngopi-ngopi ya kan sebelum naik gunung. Kebetulan di belakang itu gunung teman-teman, jadi perjalannya berkelok-kelok, berat untuk mobil, tapi jalan negara, jadi ada truk-truk gede juga. Jadinya memang ideal, titik ini ideal. Nah tokonya sendiri tadinya saya juga deg-degan ya teman-teman ya, apakah kafe ini bisa berhasil atau enggak, karena ini kan ya bukan kota besar gitu ya teman-teman ya. Dan kemarin Indomaret mengusulkannya Point Coffee. Indomaret kopinya ada dua teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu, Indomaret itu ada dua kopinya. Yang satu Point Coffee ya kira-kira 20 ribuan lah porsinya ya, satu cup gitu ya. Dan Yummy Coffee Gold ya. Coffee Gold gitu ya, itu harganya 10-12 ribuan. Nah kebetulan yang diusulkan ini PC Point Coffee, jadi saya agak deg-degan juga. Memang daerah sini sudah waktunya ya untuk beli
Point Coffee gitu ya. Nah makanya saya tes dan saya hari ini pengen lihat marketnya tuh kayak apa sih. Walaupun sebenarnya nggak perfect ya, karena sekarang ini kan masa liburan teman-teman, jadi mungkin agak lebih tinggi sedikit trafficnya ya dibanding hari-hari biasa. Yang paling penting hari biasa teman-teman, karena sehari-hari kan kita mesti tahu jualannya kayak apa. Ini mending saya nyebrang. Sebenarnya toko ini teman-teman, itu saya beli tahun 2009, take over. Jadi kalau teman-teman pengen punya Indomaret itu sebenarnya ada dua cara. Ada bangun sendiri yang namanya new store, ada yang namanya take over. Toko ini take over teman-teman. Tapi sekarang udah jarang sih toko-toko take over ya. Kalau dulu banyak toko take over, terutama take over tokonya Indomaret. Kalau sekarang mungkin take over sesama toko franchise ya teman-teman. Kalau punya Indomaret kayaknya udah mulai sedikit sekali yang dijual, jarang dengar saya. Nah toko ini 2009 pertama saya beli, makanya kalau saya sering cerita Jawa Timur saya punya toko satu, tapi saya padahal sebelumnya nggak pernah ke kota itu, tapi bisa. Nah ya toko ini kira-kira mungkin Juni atau Juli kemarin ya, mulai ada pemikiran toko ini kita upgrade teman-teman, upgrade jadi ditambahan kopi teman-teman, untuk mengantisipasi kenaikan biaya tenaga kerja, biaya operasional yang terus menerus, sementara penjualan kayaknya stuck gitu loh teman-teman, nggak bisa tumbuh. Jadi kita berencana nambahin kopi gitu. Kopi itu kan ya menambah penjualan satu, kedua nambahin gross margin juga, karena marginnya kan di atas rata-rata barang-barang dagangan Indomaret ya. Nah ini makanya kita hari ini kesini, saya pengen lihat karena ini Point Coffee yang pertama saya. Kalau ini berhasil, saya akan implementasi ke toko-toko yang lain. Ada truk. Oh, masih belum gede, ntar kalau yang gede-gede ya. Ini kayaknya tokonya belum buka, jam 7 baru buka. Tapi nggak apa-apa, kita jalan dulu. Target dari Indomaret sih kalau nggak salah 100 cup ya, 100 cup per hari. Untuk Point Coffee ini. Apakah tercapai atau enggak, nanti kita lihat. Menurut teman-teman tercapai enggak? Domainnya traffic lalu lintas. Kotanya kota kecil lah, kota kecamatan lah ya teman-teman ya. Di Jalan Negara, tuh ada bis barusan. Nanti ada kontainer segala teman-teman lewat di sini. Jadi memang jalannya jalan ini ya, jalan luar kotanan gitu teman-teman. Kita udah nyampe. Orang Indomaretnya ada beberapa yang udah nyampe teman-teman. Oke, kita lihat video. Kita putar, kita lihat sekitarnya. Lalu lintas di sekitarnya. Ini agak di pinggir kota kecamatan. Jadi walaupun di kota kecamatan tapi bukan di tengah kota kecamatan. Karena ada peraturan daerah 500 meter dari pasar tradisional. Jadi ini 500 di luar 500 meter. Padahal teman-teman tahu ya 500 meter itu kalau di kota kecamatan mungkin ya udah sampai pinggiran gitu ya. Kalau tadi tengah kota, dari tadi saya jalan dari jembatan stasiun, kalau ini udah nyampe di ya kota pinggir kota kecamatannya. Nah kondisinya kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman laku nggak? Yuk kita lihat tokonya kayak apa. Halo teman-teman channel YouTube, kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol tentang Point Coffee. Indomaret kan lagi agresif ya, lagi banyak bikin Point Coffee. Teman-teman udah pernah nyoba Point Coffee belum? Enak kopinya, favorit saya. Teman-teman juga bisa koleksi cangkirnya, bukan cangkir ya, punya gelas plastiknya itu. Gambarnya bagus-bagus, ada tim Garuda, ada
anime ya, teman-teman bisa koleksi. Saya juga koleksi soalnya. Oke teman-teman, Point Coffee ini apa? Point Coffee ini adalah satu bagian dari Indomaret ya, mungkin lama-lama berdiri sendiri ya, yang fokus ke penjualan kopi. Seperti teman-teman ketahui, Indomaret punya tadinya 3 ya teman-teman ya. Yang pertama dulu Yummy Coffee, Yummy Choice. Nah, Yummy Choice dulu ya. Tapi kopinya sekarang udah nggak diterusin. Ya namanya proses ya teman-teman ya. Lama-lama terus punya tim namanya Yummy Coffee Gold yang warnanya kuning, coklat gitu ya, logo di depan tokonya. Nah sekarang yang lagi tren ini salah satunya adalah Point Coffee. Warnanya hijau logonya teman-teman. Teman-teman sendiri suka mana? Kalau saya suka Point Coffee ya teman-teman ya. Tapi ya semua orang mungkin punya selera sendiri-sendiri, setengah sendiri-sendiri. Nah ini adalah Point Coffee yang pertama saya. Saya mulai 1 Desember 2025. Masih baru teman-teman. Tapi pertimbangan saya memulai ini adalah untuk meningkatkan traffic ke toko ya. Karena ternyata animo masyarakat ke kopi kan tinggi sekali. Jadi toko tadinya sudah ada sosis, sudah ada ini dilengkapin, sekarang tambahin kopi. Sebenarnya tadi sempat ragu-ragu teman-teman, Point Coffee ini apakah laku ya? Sorry ya, ini saya nggak terlalu paham di daerah, market di daerah. Jadi ini di antara 2 ibu kota kabupaten di Jawa Timur gitu ya. Nah, saya coba tes, diskusi dengan Indomaret, mau Yummy Coffee Gold atau Point Coffee. Karena kalau Point Coffee kan kelasnya lebih atas ya teman-teman ya, cocok nggak di market sini? Nah, tapi akhirnya kita putusin Point Coffee dengan pertimbangan ya Indomaret yakin. Saya nggak tahu sih, jujur saya nggak tahu pertimbangan Indomaret. Kalau saya sih, kalau Indomaret yakin ya ayo kita tes ya kan, sama-sama kita tes. Karena saya belum pernah punya Point Coffee. Nah kemudian 1 Desember jalan, udah berdiri pembukaannya. Kalau persiapannya ya mungkin 2-3 bulan ya teman-teman ya. Mulai dari pindah pintu kacanya karena kita sepakat taruh barnya kopi itu di sebelah kasir, jadi bukan di seberang kasir, tapi kita taruh di sebelahnya karena space-nya terbatas. Terus kita tambah teras buat orang duduk-duduk, muat tadi saya lihat 5 meja ya, 5 meja 20 kursi, jadi cukup banyak. Terus saya kasih pohon-pohon dikit biar agak hijau ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pohon itu rasanya gersang, jadi saya tambahin pohon-pohon dikit. Terus kemudian ya ada sedikit pemindahan listrik, air, AC, karena setting tempatnya beda. Ya, lumayan juga keluar modal, lumayan teman-teman. Makanya nggak boleh salah, atau kesalahannya seminimal mungkin. Nah ini saya per hari ini sudah buka 2 Point Coffee, yang satu di ini Jawa Timur, yang satu di Jabodetabek. Wow. Tapi uniknya teman-teman, tempat yang tadinya saya ragu-ragu malah lebih bagus loh. Hasil penjualan di sini lebih bagus daripada yang di Jabodetabek. Kemungkinan teman-teman, karena yang di Jabodetabek Point Coffee-nya udah banyak. Atau menurut teman-teman kenapa ya? Kenapa yang Jabodetabek Point Coffee-nya saya kalah sama yang di Jawa Timur ya? Nah ini menjadi pertanyaan ya. Nah, berikutnya next-nya saya bangun 3 lagi, upgrade lah, bukan bangun lah. 3 lagi Yummy Coffee. Satu di Jawa Timur, satu di Jabodetabek, Tangerang, satu lagi di Depok. Nah, jadi 3, saya bangun 3 Yummy Coffee Gold. Nanti kita lihat hasilnya bagus mana. Kalau menurut teman-teman bagus mana? Yummy Coffee Gold itu kira-kira 10-15 ribu teman-teman. Tapi keunggulannya dia nggak pakai barista khusus gitu, nggak pakai mesin dia. Tapi sementara kalau PC pakai barista, biaya operasional tinggi, mesinnya juga lebih mahal, tapi harganya juga lebih mahal ya, 20-25 ribu. Masing-masing punya kelas sendiri-sendiri. Teman-teman sendiri pendukung PC atau pendukung GCK nih, Yummy Coffee Gold? Saya sempat nyoba teman-teman kemarin di Jogja. Saya sempat nyoba membandingkan YCK dengan PC. Tapi saya nyobanya Americano ya, sama-sama Americano. Karena kalau sudah pakai cappuccino, pakai latte, wah itu rasanya udah tidak original ya teman-teman ya.
Jadi saya Americano, saya tes. Ya, saya sih pilih PC teman-teman. Jujur aja. Ya mungkin apa ya? Susah diomong ya. Tapi saya waktu kemarin saya merasa lebih cocok. Lidah saya lebih cocok PC ya. Kalau kantong saya lebih cocok YCG ya teman-teman. Kalau teman-teman pilih kantong apa pilih lidah? Nanti kita lihat kalau setelah YCG saya jalan, kita akan lihat. Ini saya masih belajar teman-teman antara PC dengan YCG ini, antara Point Coffee dengan YCG, Yummy Coffee Gold saya masih belajar. Makanya hari ini saya khusus naik kereta PP teman-teman. Dari Jogja 10 jam ke sini teman-teman. Karena saya pengen belajar PC ini seperti apa. Terus tadi saya ngobrol sama baristanya. Market di sini gimana? Kenapa bagus? Kenapa orang sukanya yang mana? Yang dingin apa yang hangat? Yang varian-varian kopi atau yang kopi klasik gitu ya, maksudnya yang Americano, cappuccino gitu, atau yang baru-baru ya, matcha apa segala macam. Ya tadi saya ngobrol-ngobrol banyak, saya belajar banyak dari baristanya. Nah, nanti kalau saya sudah punya YCG, saya juga akan belajar supaya next-nya lebih tepat. Karena ini sekali bangun Point Coffee itu bisa lebih dari 100 juta loh teman-teman. Bisa 150-200 juta. Karena renovasinya cukup besar, bangun saluran air kan buat pembuangan air ya, buat cuci-cuci gelas apa segala, cuci-cuci bukan gelas lah ya, alat mesin kopinya, terus tambahan colokan kulkas, rak apa segala macam itu mahal teman. Bahkan toko ini pindah pintu kacanya dipindah ke tengah, tadinya di pinggir jadi di tengah, tambah biaya, terus bangun sewa teras, bangun teras, sitting area. Terus saya juga iseng, tak tambahin pohon teman-teman. Jadi biar kelihatan lebih hijau gitu ya, saya senang daripada cuman besi-besi gitu kelihatannya kering sekali. Apalagi ini daerah pegunungan ya teman-teman, jadi hawanya enak, dingin. Kalau banyak pohon-pohon juga lebih terasa nyaman daripada besi-besi semua. Oh ya, toko ini teman-teman sebenarnya selain PC, toko ini juga SDN. Tak liatin ya teman-teman. Toko ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini adalah toko yang disebut SDN karena ada garis coklat di belakang logo Indomaret signage. Nah ini standar new istilahnya Indomaret SDN. Makanya waktu saya bangun ini, biaya pembangunan, istri saya kaget melihat karena tertulisnya pembangunan SDN. Dipikir saya bangun sekolah teman-teman, SDN negeri gitu ya, sekolah dasar negeri. Nah, tapi ini ada Point Coffee, ada Say Bread, roti, ada macam-macam, ada sosis tadi saya lihat. Rencana tadinya mau ayam goreng juga, tapi ayam gorengnya kayaknya belum tersedia, jadi belum bisa. Ya, sementara adanya ini lumayan teman-teman, itu kalau sudah pakai coklat gitu ya investasinya nambah lagi. Tapi berharap ya setelah investasi nambah ya profit nambah atau teman-teman. Menurut teman-teman kira-kira profitnya nambah nggak? Nah ini kebetulan toko ini ada tukang parkir teman-teman. Tapi saya tidak keberatan untuk yang ini karena ya so far saya nggak keberatan karena saya lihat tadi pagi juga tidak terlalu mengganggu, banyak bantuin orang tuh kan, bantuin ngatur parkir dan tidak maksa. Oke ya, selama tidak mengganggu customer. Itu juga orang titipan Pak RW sih. Pak RW pesan ke saya, Pak Bipo, ini titip warga saya satu ya, jadi tukang parkir. Saya bilang ya kalau nggak maksa dan customer nggak terganggu dan Indomaret tidak keberatan ya saya oke-oke aja sih Pak ya. Nah teman-teman sekali lagi ya, kalau teman-teman pendukung Point Coffee, mana nih pendukung Point Coffee, tulis di komen pendukung Point Coffee. Jangan cuma jadi pendukung Point Coffee, kalau bisa belajar juga, punya franchise, nanti mungkin punya Point Coffee sendiri di rumah. Suatu hari kayaknya mungkin Point Coffee bisa standalone sendiri, tidak harus di Indomaret ya, mungkin di luar. Saya kemarin sempat lihat di Surabaya ada. Jadi mungkin Indomaret lagi prepare ya, atau Point Coffee lagi prepare untuk standalone juga. Nah teman-teman juga bisa pelajari untuk invest Point Coffee seperti apa, kurang lebih skemanya ya, kurang lebih teman-teman. Ada royalti dan bagi hasil teman-teman. Terus alat-alatnya bisa beli, bisa sewa. Tapi ya itu ini ya, teman-teman lebih baik tanya Indomaret langsung. Saya cuman garis besar aja. Mungkin lebih tepat teman-teman langsung tanya ke Indomaret atau Point Coffee.
Oke teman-teman, sukses selalu dan salam Pasifika Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.